Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat-Nya. Tak terhingga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Hingga pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa usia kita dengan ketaatan, kembali mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyimak petuah-petuah dari manusia terbaik, suri tauladan kita semua, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita untuk senantiasa mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita isi dengan ketaatan-ketaatan. Semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi timbangan amal saleh. Seluruh pemirsa Teras Singosari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini sedang kita alami bersama betapa sering sekali kita mendengar dari orang-orang sekeliling kita melalui lisan mereka atau melalui pengeras suara di tempat tinggal kita masing-masing tentang kabar meninggalnya seseorang, tentang kabar meninggalnya orang-orang yang bahkan sebagian dari mereka kita tidak mengira kalau mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat singkat ini. Tidak berbeda keadaannya dengan media sosial yang kita miliki, platform WhatsApp, mungkin Facebook, atau medsos yang lainnya. Betapa banyak sekali nama-nama yang terpampang pada medsos kita mengabarkan tentang kepergian mereka, dari para ulama atau saudara-saudara kita, rekan kerja kita, teman belajar kita, bapak ibu guru yang mengajar, maupun orang tua kita yang silih berganti hadir kabar-kabar itu. Tentu bagi seorang mukmin harus tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semuanya. Siapa, kapan, di mana akan Allah Subhanahu wa taala panggil, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengundurnya barang satu detik atau memajukannya. Semua berjalan di bawah kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan fenomena ini, sebelum kami masuk pada materi, kami sampaikan satu hadis yang mungkin sebagian dari kita tidak asing mendengar hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrishu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di masa yang banyak musibah di sekeliling kita ini, kita perlu menambah semangat kita perlu mendapatkan asupan motivasi. Di antaranya adalah yang tadi Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis itu,
Beliau menyebutkan hadits yang artinya idza qamatis saah, ketika proses hari kiamat itu sudah berjalan, sudah mulai terjadi. Ya, mungkin dalam terjemahan mudahnya adalah ketika mungkin besok, hari ini kita di hari Sabtu, kita gambarkan seandainya hari Ahad besok itu adalah hari kiamat. Jadi proses hari kiamat itu sudah berjalan, mungkin sudah banyak sekali bencana. Allah Subhanahu wa taala sudah gerakkan gunung-gunung, sudah tampakkan kebesarannya hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, jika sudah berjalan proses hari kiamat itu, seandainya sekarang ini adalah hari Sabtu, kita berada di hari Sabtu, besok Ahad itu terjadi hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, wa fi yadi ahadikum fasilah, sudah besok itu kiamat di tangan salah seorang dari kalian, kata Rasulullah. Sedangkan di tangan kalian, di tangan salah seorang dari kalian, fasilah, ada satu benih. Benih kita tahu ya, benih. Biji-bijian. Atau yang lebih besar dari itu mungkin hasil cangkokan, ya benih. Benih tanaman. Besok kiamat, di tangan kita ada benih. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, falyagrishu, hendaknya orang yang memegang benih itu untuk menancapkannya, untuk menanamnya, untuk menumbuhkan benih itu. Ini pesan motivasi yang penuh dengan optimisme dari teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita dalami lagi. Besok kiamat, ringkasnya hadis itu. Hari ini kita masih pegang benih, maka tanamlah benih itu. Kira-kira pemirsa semuanya bisa membayangkan benih apa yang kita tanam hari ini besok kita panen, karena besok kiamat, sudah nggak ada waktu lagi untuk kita bisa nikmati hasil jerih payah kita menanam benih, menanam hasil cangkokan itu. Kita tanam sekarang, besok panen. Kira-kira ada tidak jenis tanaman seperti itu? Kalau ada mungkin ya sudah laris, karena orang tidak mungkin mendapatkannya. Ya, harus nanam, nunggu proses tumbuh, nanti berbunga, berbuah, buah itu menjadi matang, baru bisa kita panen. Nah, dari pesan Rasulullah SAW tadi, ini pegang pada kita tentang apa yang akan terjadi esok, tentang apa yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang. Tidaklah perlu kita ini berlebihan dalam mengkhawatirkan, karena semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada rezeki untuk kita, ya kita pasti akan masih mendapatkannya. Kalau tidak ada jatah rezeki lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tidak hanya rezeki harta, rezeki oksigen, rezeki kehidupan, rezeki waktu dan lain sebagainya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita tidak akan bertemu dengan masa depan yang kita khawatirkan itu. Tapi yang menjadi poin penting dari hadits ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, betapapun masa depan itu kita rasakan mungkin gelap bagi sebagian kita, mungkin menakutkan bagi sebagian kita, tapi fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan, dan itu saat ini kita bisa lakukan. Kita di tangan kita ada benih, tanam saja. Apa yang kita bisa maksimalkan saat ini, lakukan. Anak-anak yang memang masih harus berada di rumah, ya maksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan ketika di rumah. Ya, sebagian siswa dan santri-santriwan MPS Kota Magelang bisa hadir, dimaksimalkan kesempatan itu untuk bisa menjadikan kesempatan itu tidak terlewatkan begitu saja, tidak terbuang begitu saja. Kembali kepada pesan dari Rasulullah SAW tadi, ya, ketika besok kiamat di tangan kita masih ada benih, maka tanamlah. Ya.
Nggak ada kita ini nanam hari ini besok panen, itu tidak ada. Kita tidak perlu khawatirkan, nah nanti kalau saya nanam sekarang siapa yang akan panen? Nanti kalau gini gimana, nanti. Dan nanti. Kekhawatiran tentang masa depan yang belum tentu kita ini sampai kepada masa depan itu. Maka fokuslah dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kita nanam sekarang, yang panen mungkin anak kita, mungkin yang panen cucu kita, mungkin cucu ke-11, ke-15 dari keturunan kita. Wallahu a'lam. Semua kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya tanduran. Yang penting kita punya tanaman yang kita tanam. Ya, mana benih di sini tentu luas. Ya, segala jenis kebaikan kita tanam saat ini ya, dengan semaksimal mungkin. Nanti yang panen ya, bisa orang-orang sekeliling kita. Kemudian kita bisa pastikan juga ketika kita menanam amal soleh, kita juga akan panen. Walaupun kita tidak bertemu dengan buah dari benih yang kita sudah tanam, tapi dengan kemanfaatan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pohon yang kita tanam, kita juga akan mendapatkan pahala jariyah. Maka pada kesempatan pembuka kajian Teras Singas hari ini, kembali kami ingatkan tentang memaksimalkan kesempatan. Ya, betapapun mungkin keadaan ini bagi kita terasa gelap, terasa sulit, terasa penat dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita dengan meninggalnya orang-orang yang sangat kita cintai. Bersedih iya, tapi janganlah larut dengan kesedihan. Tidak perlu kita terlalu berlebihan dalam mengkhawatirkan masa depan. Sudah, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita maksimalkan kerja yang kita bisa lakukan saat ini tentang masa yang akan datang, tentang kekhawatiran di masa depan. Kita titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Bijaksana, Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kita titipkan kepada Zat yang Maha segalanya, Zat yang Maha berdaya dan upaya. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebenar-benarnya ibadah kepada Allah taala. Pada kesempatan yang baik ini, pada awal Teras Singasari, kami belum akan masuk kepada rutinitas kita membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Tapi kami ingin sedikit mengingatkan diri kami pribadi juga seluruh pemirsa dari Teras Singasari ini tentang kisah satu keluarga yang tidak bisa terpisahkan dengan hari-hari Idul Adha. Baru saja hari Jumat kemarin kita menyelesaikan rangkaian perayaan Idul Adha setelah sholat Id. Kemudian ada hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Di sana kita merayakannya dengan makan dan minum, dan tidak boleh seseorang itu berpuasa di hari Tasyrik, lebih-lebih lagi di Idul Adha. Adalah kisah keluarga Ibrahim alaihi wassalam. Seorang Ibrahim punya istri yang bernama Hajar, yang melahirkan anak Ibrahim bernama Ismail. Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Orang yang sangat dicintai oleh Allah, maka diberikan ujian. Karena ujian hidup adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dikisahkan
Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak dan istrinya dari Palestina. Nabi Ibrahim dan keluarganya itu asalnya dari Palestina, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak dan istrinya dibawa ke Makkah. Dan ini perjalanan yang jauh, tidak seperti sekarang ada pesawat. Dahulu ditempuh dengan binatang ternak, tunggangan unta maupun kuda. Perjalanan itu ditempuh oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, tapi berminggu-minggu. Harus setidaknya minimal jaraknya itu adalah 700 km bahkan lebih. Melakukan perjalanan dari Palestina sampai ke Makkah. Kemudian dilakukanlah perjalanan itu sampai tibalah keluarga kecil ini, 3 orang. Ibrahim, istrinya Hajar, yang ketiga adalah Ismail yang masih kecil. Ketika itu masih usia susuan, masih di bawah 2 tahun, masih harus digendong, masih harus disusuin oleh ibunya. Berarti di bawah 1 tahun bahkan. Sampailah rombongan kecil ini di Makkah. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata didapati oleh Nabi Ibrahim di Makkah ketika itu gersang. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh saja tidak ada. Apalagi tanaman yang ditanam oleh manusia tidak. Yang tumbuh dengan sengaja saja tidak ada. Ketika itu pun Ka'bah hanya menyisakan bagian bawahnya saja, pondasi dari Ka'bah saja. Karena terjangan dari banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hingga Ka'bah itu hancur, tinggal ada pondasi di bagian bawahnya saja. Sampailah di Makkah. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang sangat gersang itu. Berbalik badan, mengarahkan kendaraannya itu menuju kembali ke Palestina. Anak dan istrinya ditinggal di Makkah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan unta yang dia tunggangi. Maka sebagai seorang manusia biasa, Hajar istri Ibrahim ini mengejar suaminya. Dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkanku di sini? Di tempat yang gersang, tidak ada tanamannya. Manusia juga tidak akan tinggal di sini karena sangat gersang, tidak bisa ditanami tanaman. Dari mana mereka akan mendapatkan makanan?" Nabi Ibrahim, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalami kesedihan yang sangat, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah meneteskan air mata di hadapan istrinya. Beliau tetap melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan Makkah. Berjalanlah Ibrahim ini. Hajar mengejar Ibrahim lagi untuk kedua kalinya. Dia bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkanku, istrimu, dan anakmu Ismail? Kau tinggalkan di tempat ini yang tidak ada tanamannya, tidak ada manusia di dalamnya." Nabi Ibrahim masih tidak bisa mengucapkan kata-kata, hanya menampakkan tetesan air mata dari kedua matanya. Kemudian tetap melangkahkan untanya menuju ke Palestina. Ketiga kalinya dikejar oleh Hajar. Kemudian Hajar ketiga kalinya menanyakan kepada Nabi Ibrahim dengan pertanyaan yang berbeda. Hajar mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku, istrimu dan anakmu di sini? Apakah itu yang kau lakukan?
semuanya didasari atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menjawab dengan anggukan, iya, itu semua dilakukan karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Terasung Sari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu keluarlah dari lisan Hajar istri Ibrahim kalimat yang penuh dengan keimanan. Kalimat yang didasari dengan kokohnya akidah. Kalimat yang terucap dari didikan Ibrahim pada seorang wanita bernama Hajar. Ketika mendapati dia harus ditinggalkan, tapi itu adalah perintah Allah, keluarlah dari lisan yang mulia ini perkataan, idzan la yudayyi'ana. Hajar istri Ibrahim mendengar bahwasanya itu adalah perintah Allah, maka dia mengatakan, baiklah wahai Ibrahim, kalau memang ini adalah perintah Allah, idzan la yudayyi'ana, maka sekali-kali pun tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kami. Kami sedang menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hambanya yang menjalani perintahnya. Pemirsa Terasung Sari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang besar dan sangat berharga bagi kita. Betapa inilah yang kita butuhkan. Terkadang dalam keseharian kita mengalami keadaan di mana harus memilih mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat mungkin dirasa oleh jiwa kita, atau kita tinggalkan perintah Allah yang itu lebih mudah untuk meninggalkannya. Antara mengerjakan perintah itu berat dan meninggalkan perintah dan itu lebih enak, lebih mudah, mana yang harus kita pilih? Tentang kekhawatiran, nanti saya kalau mendatangi perintah ini misalnya seorang muslimah dia mengatakan tentang perintah jilbab, saya tidak bisa melaksanakannya, kalau saya pakai jilbab nanti teman-teman saya pada bubar, teman-teman saya akan menjauhi saya dan lain sebagainya. Ini kekhawatiran tentang masa depan yang ini seharusnya tidak keluar dari lisan seorang mukmin yang dia meyakini kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan meninggalkanku setelah aku melaksanakan perintah ini. Mungkin bagi seorang pedagang yang dia mengaku sebagai seorang pedagang muslim mukmin, tidak pantas dia khawatirkan tentang rizki ketika dahulu mungkin dia berniaga bahkan mungkin dengan cara-cara yang haram, kemudian diketahui bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meninggalkan hal itu. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dia mengkhawatirkan, kalau saya nanti menaati aturan Allah ini, saya tinggalkan larangan Allah ini, nanti pemasukan saya, omset saya akan berkurang karena barang ini laris, tapi ini haram untuk dijual. Kalau kita ingat, ulang kembali kisah dari Hajar tadi. Kalau kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datangi perintahnya dan kita jauhi larangannya, maka seharusnya kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan kita. Karena sekali-kali pun tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hambanya yang taat kepadanya. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan seorang manusia yang mendatangi perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kisah keluarga kecil ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37, kita bisa dapati kisah ini betapa kekokohan keimanan, kekuatan akidah yang dimiliki oleh keluarga Ibrahim kecil menjadikan Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kepada mereka anugerah-anugerah yang tidak terhingga. Kita lihat saat ini Makkah adalah termasuk salah satu kota yang menjadi tujuan beribadah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Di sana pun kita lihat sebuah masjid yang besar Mekah, hotel-hotel di sekelilingnya, kemudian buah-buahan dan fasilitas yang sangat modern di Makkah ini. Ini juga satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala betapa Makkah yang ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya gersang, tidak ada orang di dalamnya, tidak tumbuh-tumbuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kota ini keberkahan, muliakan kota ini dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa lihat Mekah pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, semakin mengokohkan akidah kita, semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani ketaatan perintah kepada kebaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul-Nya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini benar-benar bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup majelis kita pada kali ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.